Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari di awal pekan ini kita awali hari dengan kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini hidup kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu atas hidup kami. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan mohon tuntunan-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 105 ayat yang keempat. Saya bacakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jemaat dikasih Tuhan, begitu pentingnya arti Tuhan bagi hidup kita. Sehingga pemazmur pun menyadari itu. Dan dia katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya dan kuasanya. Carilah wajahnya selalu, dikatakan. Ya, artinya apa? Bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Manusia nggak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri yang sangat terbatas. Manusia sesungguhnya makhluk yang lemah. Tetapi ketika ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan dengan segala kuasa dan kekuatannya yang menyertai manusia, maka kita akan dimampukan melewati setiap keadaan apapun dalam hidup kita. Karena itu pemazmur katakan, carilah Tuhan, nah, dan kekuatannya atau dan kuasanya. Ya. Nah, lebih dari itu carilah wajahnya. Maksudnya gimana? Ya, banyak orang ya dia mencari Tuhan dalam pengertian dia hanya berdoa kepada Tuhan seperti biasa, doa mau makan, doa mau tidur, doa ini, doa itu, intinya mohon berkat, minta ini itu. Tapi lebih dari itu, seharusnya carilah wajahnya. Jadi ada kerinduan dari seorang pemazmur untuk bisa berhadapan dengan Tuhan. Nah, bicara mencari wajah Tuhan artinya lebih dalam lagi adalah ada satu kerinduan untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi seperti seseorang yang memandang wajah, ya, wajah misalnya hamba memandang wajah tuannya, ya, nggak berani pandang sebetulnya karena ya sekali lagi posisi kita kan hamba, kita memandang Tuhan saja nggak layak. Tetapi dikatakan carilah wajahnya, artinya mengejar perkenanan Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkenan maka dia akan memandang orang itu. Kalau Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia, maka Tuhan akan memalingkan wajahnya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, jadi artinya mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajahnya dalam arti kita mencari akan keberadaan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Coba perhatikan dalam Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya, jangan hanya cari berkatnya. Jangan hanya cari ya hal-hal yang kita istilah ingini di dunia ini. Tapi lebih dari itu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau seseorang mencari berkat, ketemu berkat. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dikatakan maka kamu akan hidup. Karena Tuhan itu sumber kehidupan. Bahkan Tuhan juga sumber berkat. Artinya ketika engkau menemukan Tuhan, engkau mencari Tuhan dan menemukan Tuhan, engkau menemukan segala-galanya.
Ya, kalau cuma dapat berkatnya, nggak ketemu, nggak bisa mendapatkan Tuhannya atau nggak bisa berhadapan dengan Tuhan, ya sia-sia saja. Ya, artinya apa? Artinya kita butuh Tuhan lebih dari segala berkat yang ada. Kalau ketemu Tuhan, mendapatkan Tuhan, kita dapat semuanya. Karena Dia yang empunya, karena Dia sumber berkat, Dia sumber kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun situasi kondisimu saat ini, ayo cari Tuhan. Artinya kita datang kepada Tuhan, artinya kita berseru kepada Tuhan, panggil namanya dengan segenap hatimu, nyatakan kerinduanmu, nyatakan bahwa engkau sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang memerlukan Tuhan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, ini adalah orang-orang yang saat ini ya selalu mencari, berseru kepada nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang merindukan akan Dia. Karena Tuhan pun merindukan kita. Ya, sekali lagi saya pernah sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Tuhan ini mengasihi orang berdosa. Seperti seorang bapa yang menantikan anak bungsunya yang sudah pergi menghabiskan harta miliknya. Ya, seperti itulah kerinduan Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan sangat-sangat berkenan dan bahkan Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan hanya fokus berkat-berkat saja, tapi fokuslah kepada Sang Pemberi berkat. Fokuslah kepada pribadi yang menjadi sumber berkat, bahkan sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Kita orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita orang-orang yang sungguh bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang selalu mengandalkan Dia dalam hidupnya. Jadilah orang-orang yang setia, selalu mencari wajah Tuhan, selalu cari Tuhan dan kekuatannya. Yang artinya kita membutuhkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus cari Engkau dalam hidup kami. Dalam setiap waktu dalam hidup kami. Kami akan beri waktu yang terbaik untuk kami bisa berfellowship dengan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami rindu berhadapan dengan Engkau dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya. Ketika kami menemukan Engkau, kami menemukan segala-galanya. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ada. Kami memerlukan Engkau melebihi dari segala yang kami miliki di dunia ini. Karena Engkau lah segala-galanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam pimpinanmu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu terus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.